hukum memenuhi undangan walimah yang kata para ulama, sepakat para ulama, walaupun nanti ada beberapa ulama yang menyelisihinya, tapi sepakat para ulama, jumhur mayoritas ulama mengatakan hukum memenuhi undangan pernikahan seorang muslim hukumnya adalah wajib perorangan. Adakah dalil yang menjelaskannya? Ada. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini sampai kepada sahabat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Syarrut ta'ami ta'amul walimah, yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha, wa man lam yujib ad-da'wata faqad 'asallaha wa rasulah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syarrut ta'ami ta'amul walimah." Sejelek-jeleknya makanan adalah makanan di acara pernikahan. Jadi acara pernikahan itu makanan yang dimakan oleh para undangan, kata Rasulullah, itulah sejelek-jelek makanan. Kenapa? Kata Rasulullah, karena yumna'uha man ya'tiha. Karena yumna'uha man ya'tiha, orang yang tidak ingin diundang malah diundang. Ada orang si fulan sebenarnya tidak perlu dan tidak mau untuk diundang, tapi dialah yang diberikan undangan. Kemudian kata Rasulullah, wa yud'a ilaiha man ya'baha. Sebaliknya, ada orang yang kepengen banget makan di makanan walimah dengan berbagai jenis makanannya, tapi orang yang seperti itu tidak diundang. Ya, apakah karena dari sisi ekonomi yang mungkin terkadang kalau ini si fulan diundang paling amplopnya cuma sekedar 5.000, nggak balik modal. Nah, seperti inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Kenapa makanan di acara walimahan tersebut adalah sejelek-jelek makanan? Karena kata Rasulullah, yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Orang yang tidak ingin, tidak kepengen diundang malah diundang, orang yang paling pengen untuk memakan makanan itu malah tidak diundang. Makanya kata Rasulullah, jika kita yang mendapatkan undangan tersebut, waman, dan barang siapa yang mendapatkan undangan, falyujib, maka hendaklah dia menghadirinya. Kita yang mendapatkan undangan, wajib bagi kita untuk menghadiri undangan tersebut. Disinilah letak kenapa memenuhi undangan walimatul urs hukumnya wajib, karena Rasulullah SAW memerintahkan wa man lam yujib ad-da'wah, dan barang siapa yang tidak memenuhi dakwah dan undangan tersebut, faqad 'asallaha wa rasulahu, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulnya. Dalam hadis yang lain yang hampir senada dengan hadis ini, kata Rasulullah, syarrut ta'amu ta'amul walimah, sejelek-jelek hidangan makan adalah makanan yang dihidangkan di waktu walimah. Kenapa? Dijelaskan oleh Rasulullah, yud'a lahal aghniya wa yutrakul fuqara, yang diundang hanya orang-orang kayanya, dan yang ditinggalkan dan tidak diundang adalah orang-orang fuqara, orang-orang miskin. Makanya para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengadakan walimatul ursh, tidak boleh pilih-pilih di dalam mengundang. Siapa saja yang kita kenal, bahkan diutamakan dari hadis ini adalah mengundang orang-orang fakir. Orang-orang fakirnya. Jangan kita berharap keuntungan dari acara walimah tersebut. Apalagi ya sekedar balik modal dari acara tersebut. Sebenarnya walimah ini apa? Walimah ini sekedar mengumumkan, pemberitahuan, syukuran terhadap acara walimahan tersebut. Jika kita mampunya hanya memotong seekor ayam, seekor domba, ya sudah, itu saja yang kita lakukan. Jangan memaksakan diri, misalnya harus melakukan acaranya di tempat yang mewah, makanannya berbagai macam jenis makanan yang harus tersedia di sana. Tidak, ini namanya memaksakan diri, takalluf. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hal tersebut. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, yang tercelah di sini bukan zat dari makanan tersebut. Bukan makanan itu yang tercelah. Jadi kita hadir lihat makanan, ini adalah makanan yang dicela oleh Rasulullah SAW. Jadi kurang dan hilang selera kita untuk makan. Bukan, ini pemahaman yang keliru.
bukan makanan itu yang dicelah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi perbuatan manusianya yang dicela oleh Rasulullah SAW. Buktinya adalah lanjutan daripada hadis tersebut. Rasulullah SAW memang mengatakan makanan yang tercela adalah makanan walima. Kenapa? Dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Sebabnya bukan makanan dan zat makanan yang telah terhidang itu, tapi perbuatan manusianya yang hanya mengundang orang-orang kayanya. Artinya orang-orang kaya yang mungkin tidak perlu untuk diundang. Dia sudah biasa makan makanan enak. Dia mungkin makanan enak yang terhidang di waliman tersebut setiap hari dia makan. Artinya dia tidak perlu sebenarnya untuk diundang. Tapi ini orang yang dinomorsatukan untuk diundang. Inilah perbuatan yang menyebabkan makanan itu menjadi tercelah. Jadi kata para ulama bukan makanan yang terhidang. Jadi jangan sampai teman-teman para jamaah sekalian menjadi hilang selera makan ketika menghadiri walimatul urush. Karena sekali lagi penekanan di sini bukan makanan itu tercela secara zatnya, akan tetapi perbuatan manusia itu sendiri. Di antaranya adalah perbuatan manusia yang merasa bangga. Terkadang seolah-olah sebuah hal yang spesial kalau yang datang itu adalah orang-orang kaya, pejabat-pejabatnya, seolah-olah akan menambah derajat di keluarganya dengan undangan-undangan yang dihadiri oleh orang-orang pejabat-pejabat penting. Nah, seperti inilah yang tercela dan menyebabkan makanan yang terhidang tersebut dicelah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.